educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of Kedua piala itu diserahkan pada malam penyerahan Otonomi Award tahun 2007 yang digelar Kamis malam tanggal 7 Juni 2007 di Hotel Shangri-La, Surabaya. Acara ini merupakan kali kelima sejak di-launching tahun 2002 dan dihadiri oleh Menko Polhukam Mendagri Adin Terim Widodo AS, Menteri Perencanaan Ketua Bappenas Paskah Suseta, Gubernur Jatim Imam Utomo, dan para perwakilan negara asing di Surabaya. Acara ini semakin meriah dengan kehadiran para penari dan lantunan syahdu penyanyi kondang debut. Sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Otonomi Daerah secara tegas menyebutkan bahwa pendidikan merupakan kewenangan wajib yang harus dijalankan oleh setiap daerah. Seperti halnya kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak merupakan kebutuhan sosial dasar yang harus kita penuhi. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak serta-merta bisa dilihat hasilnya. Tetapi dengan otonomi, setiap daerah mempunyai kans yang besar untuk merancang masa depannya melalui pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, daerah dengan terobosan inovatif untuk mencerdaskan warganya berhak mendapat apresiasi Region in an Innovative Breakthrough on Education Service. Dan pemenangnya adalah Bondowoso. Ya, selamat kepada pemenang. Dan para undangan semuanya, kita terima kasih dulu kepada Profesor Dr. Fasiko Lisa. Dan kepada Bupati Daerah pemenang untuk Parlementer Public Service. Dua piala yang diraih Kabupaten Bondowoso itu untuk kategori khusus dengan terobosan inovatif dalam bidang pelayanan pendidikan dan kategori utama untuk daerah yang mempunyai terobosan dalam bidang pelayanan publik. Jombang. Dan kemudian kita mengucapkan selamat untuk Kabupaten Bondowoso yang memenangkan Special Category Region in an Innovative Breakthrough on Education Service. Untuk pemenang Public Service, Bupati Bondowoso Dr. Andes Haji Masyud menerima piala kategori utama yang diserahkan oleh Menko Polhukam yang juga Mendagri Adin Terim Laksamana Purnawirawan Widodo AS. silakan kepada yang terhormat Gubernur Jawa Timur Bapak Imam Utomo untuk menyerahkan trofi kepada para pemenang. Saya persilakan Bapak. Yang pertama adalah Special Category Region in an Innovative Breakthrough on Health Service dimenangkan oleh Kabupaten Jombang. Kemudian selamat Kabupaten Bondowoso untuk Special Category Region in an Innovative Breakthrough on Education Service. Bupati Masyud sebelumnya menerima piala untuk kategori khusus di bidang inovasi pelayanan pendidikan yang diserahkan oleh Gubernur Jatim Imam Utomo. Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga menerima 3 piagam atas prestasi yang diraihnya dalam membangun pelayanan publik di wilayahnya. Pak Dwi Sucipto dan juga Ibu Nalini untuk ikut serta berfoto dengan para pemenang dan dengan Bapak Gubernur Imam Utomo. Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga menerima 3 piala atas prestasi yang diraihnya dalam membangun pelayanan publik di wilayahnya. Di dalam bidang pendidikan, kiat-kiat yang saya laksanakan itu sebenarnya banyak sekali. Cuma yang penting-penting saja, misalnya saya membuka SMK itu di tiap-tiap kecamatan. Jadi SMK itu tidak saya buka di kota, tapi di kecamatan-kecamatan dengan maksud memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara
mendekatkan lembaga pendidikan itu ke masyarakat, yaitu di perdesaan. Nah, mengapa kok SMK? Karena SMK itu adalah mendidik manusia-manusia terampil yang nanti siap kerja, khususnya bagi keluarga yang miskin atau menengah ke bawah. Yang lain adalah SD, SMP satu atap. Yang lain lagi adalah masalah pendidikan, misalnya pendidikan luar sekolah. Misalnya PAUD, di sini sudah ada 600 lebih PAUD. Desa cuma 210, tapi PAUD-nya sudah 600. Jadi tiap-tiap dusun itu ada PAUD-nya. Itu Pak. Lalu pemberantasan buta aksara, Bondowoso ini jumlah buta aksara itu untuk umur 44 sampai mulai umur 15 sampai 44 itu ada 43.000 dari 23 kecamatan sudah saya lakukan 13 kecamatan, tinggal 10 kecamatan sekarang sedang berjalan. Insya Allah Agustus Bondowoso sudah bebas buta aksara. Sesuai dengan aspirasi masyarakat, keinginan masyarakat. Misalnya di pegunungan, daerah kebunan kopi itu saya buka sekolah SMK jurusan pertanian, ada jurusan perkebunan, ada otomotif, ada perikanan, sampai pada peternakan, di mana sentra-sentra peternakan kami buka SMK peternakan. Kalau bidang pelayanan publik itu yang menyangkut umum pada masyarakat itu, satu contoh saja, saya buka di sini itu kantor pelayanan terpadu. Itu hanya satu kantor pelayanan. Jadi orang ngurus izin apa saja itu cukup hanya satu pintu, satu instansi, satu kantor, yaitu kantor pelayanan. Ya. Kemudian yang lain misalnya melayanan KTP. KTP itu sudah saya limpahkan kepada camat. Orang ngurus KTP di tempat saya ini di Bondowoso nggak sampai 10 menit sudah selesai. Ya. Masih banyak lagi jenis-jenis pelayanan. Kalau bidang kesehatan itu pada waktu saya awal datang ke sini itu sangat kekurangan dokter, sangat kekurangan bidan, Pak. Sekarang bidan-bidan di desa sudah kami cukupi, Polindes, Posyandu kita hidupkan, lalu setiap puskesmas itu kita berikan dokter itu minimal dokter umum sama dokter gigi lengkap dengan paramedisnya. Dan di puskesmas itu pun kita siapkan atau kita berikan fasilitas yaitu untuk rawat inap, sehingga tidak semua harus ke rumah sakit. Jadi cukup di wilayah kecamatan masing-masing atau puskesmas masing-masing. Keberhasilan Pemkab Bondowoso meraih Otonomi Award tahun 2007 dari Jawa Pos Institut Pro Otonomi (JIPP) tidak lepas dari peran kepedulian yang tinggi dari Bupati Masyud dalam bidang pendidikan dan pelayanan publik. Sejak menduduki kursi bupati, mantan Kepala Badan Diklat Provinsi Jatim ini langsung membenahi bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan kepada masyarakat. Inisiatif membangun pelayanan publik sebagai salah satu hakikat otonomi daerah itu tidak harus menunggu instruksi dari pemerintah provinsi atau pusat. Memperoleh kemudahan pelayanan dari aparat pemerintah setempat sudah sewajarnya diperoleh tanpa harus memintanya. Aparat pemerintah memang pelayanan masyarakat. Prinsip melayani masyarakat dalam bidang pendidikan diwujudkan dengan pendirian lembaga pendidikan mulai dari prasekolah sampai sekolah menengah tingkat atas. Di setiap dusun didirikan pendidikan anak usia dini, PAUD, agar anak-anak dengan mudah memperoleh kesempatan pendidikan.
Ada sekitar 600 buah PAUD yang berdiri di 23 kecamatan dan 200-an desa. Nyonya Sri Utami Masud memiliki kepedulian besar pada pendidikan prasekolah dan taman kanak-kanak. Penanganan buta aksara dan kesempatan mengenyam pendidikan pada anak usia SD dan SLTP juga memperoleh perhatian serius. Gantian, ayo nggak boleh didorong temennya. Salah satu kebijakan Bupati Masyud yang menarik tim penilai Otonomi Award JPIP adalah pendirian sekolah menengah kejuruan di hampir semua kecamatan. Saat ini ada 17 SMK negeri dan 6 SMK swasta yang tersebar di 23 kecamatan. SMK negeri yang ada rata-rata baru berusia 2-3 tahun atau baru saja didirikan sebagai wujud upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan alam Kabupaten Bondowoso. Tidak heran jika kemudian muncul SMK Elektronika di Kecamatan Wringin, SMK Pariwisata di Kota Bondowoso, SMK Peternakan di Kecamatan Maesan, SMK Batik di Kecamatan Tamanan, dan SMK Pertanian di Tlogosari. Selain itu, Pemkab Bondowoso juga mendirikan SMK Perikanan, SMK Teknologi Informasi, dan SMK Perkebunan. Semua SMK tersebut dilengkapi dengan gedung dan sarana pendidikan sesuai dengan tuntutan profesi di bidang tersebut. Siswa SMK Elektronika Wringin diajarkan merakit komputer, membuat audio, dan merakit televisi. Siswa SMK 2 Bondowoso diajari salon, memasak, dan menjahit. Sedangkan siswa SMK Maesan menggeluti peternakan unggas dan ruminansia, hewan berkaki besar. Husairi, salah satu wali murid SMK Tamanan, mengatakan masyarakat diajak menentukan spesialisasi sekolah yang akan dibangun. Kejuruan batik dan kriya kayu di SMK Tamanan dibangun atas dasar keinginan masyarakat dan pemerintah. Kehadirannya betul-betul sangat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena pertama tingkat pengangguran yang begitu banyak di daerah Tamanan ini, sehingga dengan adanya SMK dengan jurusan kriya tekstil yang memang kebetulan di daerah terdekat yaitu Maesan dan perbatasan dengan Jember itu ada unit usaha unit produksi tekstil batik, sehingga anak-anak itu sangat mudah untuk misalnya pertama ketika praktek itu ke sana, terus yang kedua bahan-bahannya yang tidak terlalu masih bisa dijangkau. Proses pendirian SMK ini adalah betul keinginan dari masyarakat, sehingga pertama untuk pengembangan unit produksi yang ada, sehingga untuk tenaga-tenaga yang memang sudah dididik di SMK nantinya diharapkan bisa disalurkan ke sana. Itu yang kriya tekstil. Terus kemudian yang kriya kayu, kebetulan memang untuk daerah Tamanan ini banyak sekali pertukangan-pertukangan yang perlu dikembangkan, sehingga dengan adanya SMK yang jurusan kayu itu betul-betul sangat mendukung terhadap keberadaan masyarakat di wilayah Tamanan ini, terutama secara umum Bondowoso. Walaupun memang ini adalah keseninya, seninya kayu itu kan ukir maksudnya, sehingga ya harapannya dari Tamanan nanti bisa melahirkan produksi-produksi yang juga bisa bersaing di tingkat pasaran.
Hal yang sama dilakukan ketika mendirikan SMK Telogosari dengan jurusan budidaya pertanian dan pengolahan hasil pertanian. Siswa diajak terampil memproduksi maupun mengolah hasil pertanian, misalnya membuat minuman dari sari bunga dan memproduksi pupuk organik yang laku dijual. SMK Telogosari punya kebun produksi yang dikelola bersama perusahaan swasta. SMK swasta juga memperoleh perhatian, di antaranya SMK PGRI 2 yang memperoleh pinjaman gedung XSD Kota Kulon 4 serta bantuan peralatan praktik. Demikian juga SMK Sabilil Mutakin yang berada di komplek Yayasan Pondok Pesantren Sabilil Mutakin, Kecamatan Maesa. Sekolah ini berdiri atas dukungan Pemkab Bondowoso, di antaranya membantu peralatan praktik memasak dan komputer. Sementara itu dalam bidang pelayanan kesehatan, Pemkab membangun ruang IGD dan rawat inap di semua puskesmas kecamatan. Di Puskesmas Beringin tersedia ruang IGD standar dan ruang rawat inap untuk maksimal 25 orang pasien. Hal ini dilakukan agar tidak semua pasien dibawa ke RSUD Dr. Kusnadi di Kota Bondowoso karena jaraknya terlalu jauh dengan rumah tinggal penduduk, walaupun RSUD Bondowoso juga membebaskan biaya perawatan untuk pasien miskin dari seluruh desa di Bondowoso. Pemkab Bondowoso menyadari pelayanan kesehatan yang baik ditentukan oleh adanya fasilitas perawatan dan obat serta tenaga kesehatan itu sendiri. Agar para dokter dan perawat kerasan bertugas di desa atau kecamatan, mereka mendapat insentif dari pemerintah melalui APBD. Untuk membuat petugas medis, paramedis atau katakanlah seluruh petugas jajaran kesehatan itu kerasan di Bondowoso, itu antara lain ada kebijakan dari Bupati di mana untuk bidang kesehatan itu menempati ranking kedua setelah pendidikan dalam hal alokasi anggaran yang di situ dialokasikan antara lain untuk pembangunan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap. Dari 23 puskesmas yang menjadi rawat inap itu adalah 21. Hanya tinggal 2 saja yang tidak rawat inap karena memang berdekatan dengan kota. Kemudian dari segi bangunan fisik juga demikian, di samping puskesmas juga rumah sakit mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pemerintah terhadap pengembangan rumah sakit. Kemudian untuk tenaga, supaya mereka kerasan dan mantap bekerja di Bondowoso, pemerintah daerah memberikan tunjangan daerah di luar gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, dan lain-lain yang mereka terima. Jadi pemerintah masih menyediakan tunjangan khusus bagi tenaga medis dan tenaga paramedis yang ada di Kabupaten Bondowoso. Untuk dokter spesialis memang diberikan 2,5 juta per bulan. Kemudian dokter juga demikian, paramedis juga demikian. Kemudian di samping itu pemerintah daerah juga memberikan rumah bagi para dokter spesialis. Kemudian memberikan kesempatan mengambil spesialis untuk para dokter, baik itu di puskesmas maupun rumah sakit, dan mereka yang belajar mengambil atau menempuh pendidikan spesialis dibantu oleh pemerintah daerah sebesar 2 juta per bulan. Sehingga diharapkan nanti mereka setelah lulus akan kembali ke Bondowoso dan bisa mengembangkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bondowoso. Dari 23 puskesmas itu, maka 21 itu bisa melaksanakan rawat inap. Artinya kalau penyakit itu ringan dan perlu rawat inap, misalnya itu diare, kemudian tipoid, kemudian batuk yang ringan, itu bisa dirawat di puskesmas sehingga tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Demikian juga selain rawat inap, puskesmas juga memiliki IGD yang buka 24 jam sehari dan 7 hari dalam 1 minggu. Itu pun juga bisa melayani kasus-kasus gawat darurat yang ringan.
Kalau terjadi kasus yang berat, baik itu pasien umum maupun kecelakaan, maka itu harus dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Kusnadi Bondowoso, dan setiap puskesmas itu sudah mempunyai ambulan untuk merujuk pasien tersebut. Dalam bidang pelayanan perizinan investasi dan lain-lain, Pemkab menyatukan dalam pelayanan satu atap agar pemohon tidak perlu kesana kemari mengurus surat. Sedangkan pengurusan KTP sudah diserahkan ke kecamatan-kecamatan seperti di Kecamatan Kota Bondowoso yang melakukannya dengan cepat. Perpanjangan KTP malah hanya membutuhkan waktu 5 menit. Asalkan dari pihak masyarakat dengan membawa persyaratan-persyaratan lengkap. Apa itu Pak persyaratan lengkap? Persyaratan lengkap itu seperti pengantar dari desa, pengantar dari desa, KSK, terbitnya KTP itu karena KSK muncul. Komitmen Bapak kalau misalnya ada staf yang misalnya tidak melayani cepat itu, apa sebenarnya kok sanksi yang akan diberikan? Ya, kita adakan pembinaan itu sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka untuk mendukung program Pak Bupati melaksanakan program Prima itu. Ya, tetapi selama ini dalam 4 tahun kan sudah 2003 katanya. Iya. Ya, itu evaluasinya seperti apa Pak? Evaluasinya bagus Pak. Ya, tidak ada lancar, tidak ada hambatan. Baik itu begitu kartu habis kita anfraga di Spenduk tidak ada kesulitan. Hanya ada sedikit kesulitan Mbak, di sini masalah komputer. Kadang-kadang komputer ini sifatnya kan lewat kontraktor Mas. Iya. Jadi seandainya ada kerusakan printer, tidak begitu langsung diperbaiki, mungkin karena banyaknya di kecamatan-kecamatan yang juga paling tidak hambatan itu 1 hari Pak. Iya, keterlambatannya 1 hari. Jadi komitmennya tetap pelayanan cepat gitu ya? Pelayanan cepat Pak. Keberhasilan membangun pelayanan publik ini tidak lepas dari harmonisnya hubungan Bupati dan DPRD setempat. Selama ini, DPRD Bondowoso selalu mendukung kebijakan Bupati, terutama dalam bidang anggaran dengan tetap melakukan pengawasan. Tujuannya agar aparat Pemkab tidak serta-merta menggunakan anggaran tanpa ada pengawasan dari wakil rakyat. Di tingkat internal DPRD, pada saat dilantik, teman-teman sudah saya sampaikan bahwa partai hanya mengantarkan sampai pintu gerbang DPRD. Pada saat di DPRD sudah berpikir pada kepentingan masyarakat. Yang kedua, kehendak undang-undang bahwa eksekutif legislatif mitra. Ini yang kita kemas, ini yang kita tata sehingga bagaimana komitmen untuk kepentingan masyarakat itu kita prioritaskan. Sehingga usulan-usulan yang disampaikan oleh eksekutif sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat, terutama masalah pemberdayaan, masalah pendidikan dan sebagainya, kami tidak pernah menolak. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit muncul dari inisiatif anggota DPRD pada saat rapat pembahasan utamanya di panitia anggaran dan tim anggaran. Komitmen kebersamaan dalam hal ini tentunya sesuai dengan kewenangan DPRD dalam hal ini adalah kebijakan, tidak pada teknis. Silakan eksekutif merencanakan kegiatan teknis, tetapi kebijakan itu menjadi kewenangan DPRD, sehingga kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, kita lihat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kami selalu mendukung. Tetapi tetap kita DPRD tetap punya kewajiban melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan. Satu contoh persoalan pembangunan fisik. Kita selalu menugaskan teman-teman, saya selalu menugaskan teman-teman komisi yang terkait untuk melihat langsung kegiatan pelaksanaan bangunan di lapangan. Yang kedua juga termasuk masalah anggaran, pengelolaan anggaran. Tidak sedikit anggaran yang kita alokasikan itu, bahkan dana pendamping, dana sharing yang diperlukan oleh pusat, itu selalu kita dukung. Kalau itu untuk kepentingan masyarakat, terutama masalah pendidikan. Kita tahu sekarang dana pendamping untuk pembangunan SD, SMP, SLTA, dan lain sebagainya, itu sangat besar sekali, dan itu selalu kita dukung. Karena tidak mungkin 100% dibiayai oleh APBD, apalagi ada bantuan dari pusat, tentunya kita tidak bisa menolak, dan justru kita berterima kasih. Nah, antara lain hal-hal yang seperti itu yang kita prioritaskan.
Dukungan yang begitu besar dari semua pihak terhadap pembangunan pelayanan publik di Kabupaten Bondowoso tampaknya menjadi salah satu poin dalam penilaian tim JPIP 2007. Bupati sebagai pimpinan daerah, aparat pemerintah sebagai pelaksana, DPRD sebagai pengawas, serta masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung pelayanan memperoleh porsi peran masing-masing. Pantas kalau disebut keberhasilan Pemkab Bondowoso meraih Otonomi Award tahun 2007 sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat, sehingga piala tersebut harus dikirap melalui semua kecamatan. Mulai dari Wringin, Curah Dami, Gerujukan, Maesan, Jambe Sari, Pujer, Telokosari, Sukosari, Wonosari, Prajean, Cerme, dan berakhir di Pendopo, Kabupaten Bondowoso. Yang lebih penting lagi, bagaimana pelayanan itu bisa meningkat di masa yang akan datang. Selamat atas keberhasilan ini. Tim Dokumentasi JTV.